محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق وصلح بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نويت تعلم وتعليم ونفع الانتفاع وتذكر وتذكير والإفادة الاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واقنا بالتقوى وجمنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والإلهام الملائكة المقربين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا وسع الفهوم بجاه نبيك المعصوم. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah masih izinkan kita semua untuk sujud padanya salat subuh. Mungkin sebagian dari kita ada yang berjamaah, ada yang salat subuh di rumah. Pada akhir alhamdulillah Allah masih izinkan kita untuk sujud. Kemudian Allah masih izinkan kita semua untuk berpuasa. InsyaAllah di hari yang kedua ini mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita. Allah jadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya ahbab yang dimuliakan oleh Allah. Lagi lihat ya kah? Lebih lanjut ya. Oke. Terakhir kita kemarin ngebahas ada al-khisalus sit, ada 6 sifat yang istimewa yang para penduduk langit, al-malaul a'la, itu para malaikat heboh saking hebatnya 6 perkara ini. Saking bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa aja itu? Yang pertama masyul aqdam wal jamaat, terus jalan kaki untuk menuju salat berjamaah. Kemudian wal julusil masjid ba'da salawat, duduk di masjid setelah salat. Jadi enggak langsung pergi. Dia zikir, dia sebentar, dia tafakkur, dia tadabbur sebentar. Kemudian wa isbaghul wudu' indal karihat. Yang ketiga, isbaghul wudu', dia melebihkan wudunya. Bisa dilebihkan, misalkan batas siku dia lebihkan naikkan sedikit. Di waktu-waktu yang tidak enak. Seperti musim dingin, baru bangun tidur, subuh begini ya Allah. Kemudian yang keempat, ta'amut ta'am, memberi makan kepada orang, walayyinul kalam, ucapan yang lemah lembut, yang santun. Wassalatu bilaili wan nasu niyam, kemudian salat malam saat orang-orang tidur walaupun hanya 2 rakaat. Ini 6 sifat ini yang membuat para malaikat al-malahul a'la itu merekanya heboh. Heboh dalam artian begini. Begitu besar pahalanya sehingga mereka semua berbondong-bondong untuk ngebawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk berbondong-bondong bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya duduk sama Bi. Aduh. Ada tambahan. Hari ini ada tambahan santrinya. Kemudian doanya yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, Allahumma inni as'aluka fi'alal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfir li wa tarhamni wa tatub alayya wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftun wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuka wa hubba amrin yuqarribuni ila hubbik. Hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Katal kasih. Nah, itu doa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna haqqun, Nabi sallallahu itu hak benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka pelajari dan ajarkan. Pelajari maksudnya bukan cuma sekedar diketahui teorinya tapi juga diamalkan. Terus kemarin ada yang tanya, Habib, kalau kita misalkan salatnya di rumah tapi berjamaah, misalkan kayak pengantin-pengantin baru, Iya di sini kah? Ya sudah, situ dah. Situ dah duduk. Beb, kalau misalkan dia jalannya nggak ke masjid tapi dia berjamaah sama istri, itu dihitung salat jalan untuk menuju jamaah nggak? Iya sama. Sama. Jadi kalau orang yang berjamaah walaupun di rumah itu dihitung sama. Maksudnya masyul aqdam ilal jamaat ini juga termasuk persiapannya.
dari dia pakai baju, wudunya, pokoknya dia niat tujuan untuk berjamaah. Begitu juga julus fil masajid ba'da salawat. Bib, saya nggak salat di masjid, misalkan masjid jauh, atau dia salat tadi itu berjamaah di rumah sama istrinya, sama keluarganya. Terus saya gimana, Bib? Saya pengen dapat juga fadilah duduk di masjid. Ya tadi itu dia habis salat nggak langsung bubar, tapi dia baca wirid dulu, dia baca zikir dulu, dia sebentar, dia duduk istirahat sebentar, ya. Kayak kita di rumah gimana? Jadi nggak habis Wassalamualaikum lipat langsung pergi, nggak, bukan. Tapi dia duduk sebentar, dia zikir, dia wirid, dia doa, atau dia tafakur sesaat sebentar, gitu. Ini juga termasuk orang yang dapat fadilahnya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi bab selanjutnya, yaitu as-sakha, dermawan. Oh, ini masya Allah nih, pas di bulan Ramadan. Wa minal munjiat as-sakha. Duduk sini ya. Dan diantara hal yang bisa menyelamatkan seseorang dunia sampai akhirat yaitu as-sakha, memiliki sifat dermawan. Apa itu as-sakha? Wa muwasatul ikhwan wa qadal hawaiji muslimin. Sakha itu dermawan, dia memberi untuk saudaranya. Dermawan, dia baik aja gitu. Untuk siapapun orang yang butuh. Saudara sesama muslimkah, khususnya kerabatnya dia, atau saudara sama makhluk manusia siapapun, mau binatang sekalipun, mau orang kafir sekalipun, dia dermawan, dia nggak perhitungan. Dan juga menunaikan hajat-hajatnya kaum muslimin. Ini juga termasuk hal yang menyelamatkan seseorang. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, al-jannatu darul asqiya. Surga itu tempatnya bagi orang-orang yang sakhi, yang dermawan. Jadi kalau kita mau tahu kita nanti ke surga atau ke neraka, ya lihat kamu termasuk orang dermawan atau tidak. Kamu termasuk orang yang suka ngebantu orang lain atau tidak. Sedikit banyak kalau kamu dermawan, lebih berat dermawanmu daripada sifat pelitmu, maka kamu termasuk orang-orang calon penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, ya, berarti kita bisa bilang an-nar darul bukhala. Neraka itu tempatnya orang-orang pelit. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, as-sakhiyul jahul ahabbu ilallah minal abidil bakhil. Orang yang dermawan walaupun bodoh, al-jahul, dia bodoh, maksudnya dia belajar nggak pintar-pintar gitu loh. Lucu gak sayang, coba lihat. Hai. Dia dermawan dan dia bodoh, dia belajar nggak pintar-pintar, tapi dia dermawan. Itu kata Nabi SAW, ahabbu ilallah, lebih Allah cintai minal abidil bakhil, daripada orang yang ahli ibadah tapi pelit. Orang ahli ibadah itu dicintai sama Allah, tapi dia pelit. Jadi kadar cintanya Allah itu istilahnya 1-10, paling cuma 1, 2, 3. Pokoknya nggak sebanyak as-sakhiyul jahul. Orang yang sakhi jahul, dia yang dermawan walaupun dia bodoh, dia belajar nggak pintar-pintar, itu jauh lebih Allah cintai. Padahal amalnya nggak ada, karena dia jahul, dia belajar nggak pintar-pintar, dia nggak tahu salat sunnah misalkan, dia nggak tahu, pokoknya dia tahu dia dermawan. Yang penting dia datang ke majelis, dia belajar di pondok, dia dihukum, dia pulang. Dia juga nggak tahu jadi dai, dia juga nggak tahu ngajar. Pokoknya saya tahunya, saya datang, saya ngerti-ngertiin dia, saya datang. Tapi dia dermawan. Nah, ini lebih Allah cintain. Hai. Jadi itu karena sebab derawan. Dan sebab dermawan. Derawan itu tempat liburan di Berau. Waqala sallallahu ta'amu sakhi dawaun. Enggak sayang, nanti aja Abi ya. Wa ta'amu syahih da. Nabi Muhammad SAW bersabda, makanannya orang yang dermawan itu obat.
siapapun orangnya, mau dia abid ataupun tidak, dia alim ataupun jahul, selama dia dermawan, maka makanan di rumahnya dia, asalkan dengan catatan itu halal ya. Saya tahu ini dermawan ya karena dia bukan pencucian uang. Enggak, sayang abi kenyang, abi puasa. Enggak. Jadi walaupun dianya catatan jadi gini, dia dermawan bukan pencucian uang. Jadi emang karena dia dermawan, emang tabiatnya dia misalkan punya usaha cuma toko. Orang dermawan ini bukan mesti orang kaya loh. Bukan mesti orang kaya. Sebab orang kaya belum tentu dermawan, tapi orang dermawan pasti kaya hatinya. Gitu. Jadi makanannya orang yang dermawan itu obat kata Nabi SAW. Jadi kalau mau sehat, saya sehat, sering-sering makan di tempat orang dermawan. Makanannya, minumannya, itu jangan takut kolesterol, jangan takut asam urat, jangan takut apalagi misalkan ginjal. Pokoknya kalau dia dermawan dan kita tahu ini usahanya halal kok Beb, dia dagang, dia normal, misalnya dia normal, usaha halal, maka bisa dipastikan Nabi SAW bersabda, makanan yang dia kasihkan itu obat. Tinggal kita percaya nggak percaya. Ya kadang-kadang kan kita takut nanti kolesterolnya naik Beb. Hai. Main di kasur sana. Jadi makanan dari orang dermawan itu obat, khususnya bagi penyakit hati. Orang yang punya penyakit hati dari iri, dengki dan sebagainya sering-sering datang ke tempat orang dermawan. Biar nanti itu ngobatin hatinya. Wa ta'amu syahida. Adapun makanan dari orang yang pelit itu jadi penyakit. Beb, makanan dari orang pelit ini lebih enak misalkan. Jadi penyakit. Tapi dia sehat, Beb. Misalkan dia cuma fokus di sayur-sayuran, organik ini semua, tetap itu jadi penyakit. Anda lebih percaya Nabi Muhammad SAW daripada hitungan gizi. Itu yang pertama. Karena yang disampaikan Nabi itu nggak mungkin hawa nafsu seperti kita semua. Kita kadang-kadang masih menyampaikan sesuai hawa nafsu. Tapi Nabi Muhammad SAW, apa yang beliau sampaikan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Suka, alhamdulillah. Bahkan Nabi SAW mengatakan as-sakhiyyu qaribun minallah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qaribun minan nas, dan dekat dengan manusia yang lainnya. Qaribun minal jannah, bahkan sangat dekat dengan surga. Wa ba'idun minan nar, jauh daripada api neraka. Itu orang yang dermawan. Dia dekat sama Allah, dekat sama orang-orang, dekat surga, dijauhkan Allah dari neraka. Begitu pula kebalikannya. Al-bakhil, orang yang pelit, jauh dari Allah, jauh dari orang-orang, jauh dari surga, dekat sama neraka. Bisa nilai kita yang termasuk dermawan atau pelit masing-masing dari kita. Masing-masing dari diri kita sendiri. Anak nggak bisa bilang anak ini orang dermawan, tapi anak bisa nilai diri anak sendiri. Oh, saya kalau begini berarti saya ini pelit sebenarnya. Kalau saya begini saya dermawan. Bahkan sampai dikatakan khamsun mautuhum naqsun. Ada 5 jenis manusia yang kematiannya itu kekurangan dalam agama. Agama ini berarti menjadi kurang. Maksudnya menjadi kurang bukan berarti agama nggak mulia. Support untuk berjuang di agama itu menjadi sangat kurang. Ada 5 yang kalau matinya itu begitu. Salah satunya as-sakhiyul ghani, orang kaya yang dermawan. Itu jadi kalau dia meninggal seakan-akan tuh ada kebocoran, ada kebolongan dalam dunia ini. Sehingga dalam beragama dalam Islam itu nanti bisa menimbulkan kekurangan dalam perjuangan. Bukan dalam Islam, ya Islamnya tetap mulia gitu.
Islam bagaimanapun tetap mulia. Jadi gitu. Faqala sallallahu ta'ala syamsun qad illa wa bijambiha malakani nadiyani Allahumma man anfaq faqibhu khalafan man amsaka faqibhu talafan. Nabi SAW juga bersabda, dan tidaklah setiap matahari ini terbit, sebentar lagi ini matahari terbit nih, Nabi SAW, illa kecuali di samping mentari tadi itu ada dua malaikat. Ada dua malaikat yang berdoa, ya Allah, barang siapa yang berinfak, bersedekah, yang dermawan maksudnya, maka gantikan dia dengan yang lebih baik. Jelas, apa itu? Surga, balasan dari Allah jauh lebih baik. Kemudian orang yang pelit, ya Allah, fa'agibhu talafan, gantikan buat dia kebinasaan. Gantikan bagi dirinya kebinasaan. Sini main sama Abi sini. Gantikan baginya itu kebinasaan. Jadi kalau orang pelit, subuh-subuh sudah didoain malaikat, subhanallah. Agak jahat ya malaikat. Ya nggak jahat sih sebenarnya. Seorang yang pelit itu yang jahat. Makanya doakan malaikat begitu. Jadi cuma gara-gara harta itu dapat doa jelek dari malaikat. Bayangin, bukan gara-gara dia maksiat, gara-gara dia nahan duitnya aja. Bagaimana dianya nanti berhadapan dengan Allah? Itu aja sih yang dipikirkan mungkin. Oh, nanti saya kalau ditanya sama Allah apa ya? Sebab kan Allah bilang, "Sumalatus alunna yauma idzin anin na'im." Kamu bakal ditanya sama Allah untuk semua kenikmatan. Apapun itu. Nikmat sehat, harta, handphone, kota, rumah, AC, karpet tebal, kasur spring bed lagi sayang. Ini lagi. Bantal, guling, selimut yang tebal, baju yang bagus. Semuanya bakal ditanya. Nabi SAW rasa bainahu bain Allah, terjemahan, gak ada penterjemah lagi antara dia sama Allah langsung. Jadi bahasa kasarnya gak bisa ngibul. Cucu lagi. Ini belum nih. Ini belum. Jadi setiap pagi itu ada malaikat yang ngedoakan, Allahumma man anfaqa fa'gibhu khalafan. Ya Allah, bagi yang berinfak, yang dermawan hari ini, gantikan dia dengan kebaikan. Wa man amsaka fa'gibhu talafan. Kalau dia pelit, ya Allah, kasihkan ke dia kebinasaan. Ini yang doakan malaikat. Kemudian waqala sallallahu ya Bilal, ilqallaha faqiran. Ya nih. Kata Nabi SAW kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, wahai Bilal, jumpailah Allah sedangkan kamu dalam keadaan fakir, enggak punya apa-apa. Wala talgahu ghaniyan, jangan sampai kamu berjumpa dengan Allah sedangkan kamu seperti orang kaya. Maksudnya apa? Masih ada sisa hartamu. Maka kata Sayyidina Bilal, wa kaifa bidzalika? Bagaimana ya Rasulullah? Biar aku itu enggak dihitung orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan kaya. Enggak apa-apa. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ruzikta fala takhba. Yang Allah kasihkan kepadamu, yang Allah berikan rezeki kepadamu, Allah karuniakan kepadamu, fala takhba, jangan disimpan. Wa ma su'ilta fala tamna. Kalau kamu diminta orang, jangan sekali-sekali kamu nolak. Jadi kalau ada orang, apa yang Allah berikan kita hari ini nih, misalkan 80 kilo beras, jangan disimpan. Kalau perlu sebelum ada yang minta kita yang bagikan. Itu maksudnya Nabi SAW. Nah begitu kita sudah bagikan, ternyata ada yang lewat atau ada yang datang minta dan kita masih ada. Idza sulta fala tamna. Kalau diminta jangan nolak. Hai. Jangan nolak. Qala wa kaifa dzalika? Wa kaifa li bidzalika? Aku diminta tapi enggak boleh nolak katanya.
Sayyidina Bilal pun bilang, loh terus gimana Rasulullah kan punya aku, sedangkan aku ini susah setengah mati. Kalau orang minta aku kasih, nanti aku habis. Gal apa jawaban Nabi ngajarkan Sayyidina Bilal bin Rabah? Gal, kata Nabi SAW, huwa awinar, beras tadi atau neraka? Mak, Nabi langsung ngajarkannya begitu. Diajarkan Nabi SAW pada sahabat-sahabat beliau. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu istimewa. Istimewa. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW itu istimewa karena langsung dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Coba kalau sekarang ada dai begitu. Ayo kamu, ada kiai ngomong ke santrinya misalkan. Ayo kamu ya, kalau kamu simpan tuh neraka. Oh pergi kiai, dikit-dikit neraka, nggak terima dia dibilang neraka. Tapi Nabi SAW ngajarkan sahabat begitu. Sayyidina Ibnu Umar gitu nggak tersinggung, seneng malahan. Oh berarti saya, karena saya pengen sama Nabi, saya harus jauhin neraka. Berarti apa? Beliau lebih milih sakit di dunia kasarnya. Kenapa saya ngantuk? Serius betul gambarnya. Bahkan sampai nih, sampai dikatakan kala al-Asmu'i, ada satu ulama, satu syekh mengatakan semua itu Arabian. Saat beliau ngajar, ada satu orang Badui. Badui ini kan beliau ngajar di masjid, di halaqahnya beliau. Beliau dengar Badui doa, bukan doa sebenarnya tapi kayak ngomel-ngomel. Kata si Badui ini lagi sifatin seseorang. Laqad saghura fulanun fi aini. Kata si Badui itu di dalam masjid di sekitar halaqahnya Syekh Al-Asmu'i ini. Si fulan itu di mataku itu kecil sekarang. Padahal dia orang kaya, orang besar nih. Dia punya harta melimpah. Tapi kata sini itu kecil buatku sekarang, kata si Badui. Li'idhamid dunya fi aini. Sebab dia mandang dunia itu dengan besar, dengan agung katanya. Jadi karena dia mandang dunia itu besar, buat aku dia kecil. Buat aku dia kecil. Wa ka'anna ma yarsaila malakal maut. Kenapa? Sebab kata si Badui ini akhirnya tanya sama orang kan, gara-gara dia ngedumel sendiri di masjid. Sebab apa? Sebab seakan-akan nih orang kaya tadi itu begitu ngelihat orang minta-minta ke dia ngelihat nih orang minta-minta kayak malaikat maut. Paham? Paham enggak? Jadi yang buat dia si Badui ini mungkin datang ke sana karena pakaian Badui kan enggak pernah rapi, dikira meminta-minta. Akhirnya diusir. Akhirnya kata si Badui, si fulan itu di pandanganku sekarang itu kecil. Maksudnya udah bodo amat sama dia gitu loh. Enggak dihargain lagi sama si Badui. Karena emang enggak boleh kan, kita udah bahas kemarin tawadhu di depan orang kaya itu enggak boleh. Tapi beda kalau dia dermawan. Yang kita tawadhuin bukan kekayaannya tapi dermawannya. Nah, akhirnya kata si Badui, dia ngedumel ke masjid. Si fulan itu kecil pokoknya di mataku, ya marah-marah gitu loh. Ke orang nanya, kenapa? Kata si Asmu'i pun dengar. Karena dunia itu di matanya besar banget. Sedangkan akhirat buat dia itu nggak ada apa-apanya. Padahal kan Allah bilang walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Apa sebabnya dia mandang dunia itu besar? Wa ka'anna ma yarsaila malakal maut. Seakan-akan dia setiap ngeliat orang datang minta-minta ke dia itu seperti malaikat maut yang harus dihindarin. Takut. Kayaknya dia kalau ngasih orang tuh mati gitu loh. Dan ini kejadian. Banyak kadang orang sudah ketakutan duluan. Apalagi kalau sudah bertemu dengan ustadz, kiai, habaib, itu udah ketakutan duluan. Seakan-akan ini datangi mereka ini cuma mau minta. Banyak yang begitu. Banyak banget yang begitu. Maka fa'ahsinidzan, perbaiki sangkaan kita. Bagus, ini juga bagus nih. Jadi jangan sampai kita malah suudzon kepada mereka. Apalagi para ulama. Para ulama bagaimanapun modelnya dia, ini yang ngebantu berdirinya hujjah, argumentasi. Sehingga orang kalau tanya tentang agama, adanya beliau-beliau itu
tetap mendatangkan kebaikan bagaimanapun modelnya. Jadi kalau sedang lihat ulama jangan sampai kayak ngeliat malaikat maut. Alah, datang lagi ustadz ini, datang lagi kiai ini, datang lagi habib ini. Kenapa? Karena di hatinya dia dunia itu lebih besar. Ya, ini kita nggak boleh kita tuduh si fulan sebenarnya, tapi kita harus koreksi untuk diri kita sendiri. Saya begini nggak? Saya begini nggak? Gitu. Bahkan sampai ada orang ceritakan, iya mau lagi. Ada orang hikayah, orang pelit. Waktu dia dihidangkan makanan sama istrinya, enak nih kan. Baru ada yang ngetok pintu. Tok tok tok. Ada tamu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Wah, panik dia, saking pelitnya dia, naudzubillah sama naudzubillah. Akhirnya dia teriak di dekat pintu, Allahu Akbar katanya. Seakan-akan lagi sholat, biar si tamu pergi. Oh lagi sholat, padahal dia makan. Ya, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Wah bagus amat. Siapa yang buat ini nih? Jadi itu ngerinya pelit. Jangan sampai kita semua pelit. Bahkan sampai ada cerita yang masyhur. Sebetulnya sering kita kalau di pondok tuh dengar cerita ini. Ada orang kaya, dia punya penghasilan lebih lah. Satu saat dia duduk-duduk sama, wah bagusnya, dia duduk-duduk sama istrinya lagi makan. Habis itu pintunya dia diketok sama pengemis. Jadi pas dilihat, ini kan lagi makan sama istrinya. Depan itu ada ayam, anggaplah ayam bakar atau ayam panggang atau ayam gorengan. Akhirnya masih ketok pintunya sama orang miskin. Ngomong si istri, ya istilahnya bah atau bang atau sayang. Belum, sini belum. Gimana kalau kita kasih juga tuh orang miskin itu ayam tadi? Kata si suaminya, gak usah, usir aja dia. Nah, pergi bilang sama dia, nggak ada apa-apa gitu gitu. Akhirnya sampai satu ketika si suami bangkrut, dipecat dari kerjaan, di PHK, hidupnya susah. Akhirnya talak istrinya karena nggak enak kan, kasihan istrinya nggak bisa apa-apa lagi nanti nih, nggak ada pendapatan apa-apa lagi, betul minus. Bukan pas tapi minus. Setelah ditalak, selesai masa iddah si perempuan, nikahlah si istri. Sampai satu ketika lagi asik-asik makan sama suaminya yang kedua nih, si perempuan ini, ada yang ngetok pintu. Posisinya dia sama seperti yang pertama, sama suami pertama, apa lagi makan. Akhirnya kata suami, siapa itu di depan? Ntar ya aku diintip. Oh itu pengemis. Ayo sudah nih, ambil bungkuskan makanan, kasih dia. Dia kayaknya belum makan, kita gampang nanti dia bisa beli lagi. Oh iya, dibungkus, dikasih. Pas dia ngasih, dia ngelihat itu si suami yang pertama. Dia nangis, dia masuk ke dalam. Akhirnya ditanya sama suaminya, yang kedua nih, kenapa kamu nangis? Kamu berat ngasih makanan tadi itu? Enggak kata dia. Kenapa? Yang minta dia itu suami saya yang pertama. Saya ingat saya dulu pernah kejadian begini gini. Akhirnya kata suami yang kedua, saya yang minta waktu itu. Saya yang minta waktu itu. Ini dalam kitab Anisul Mu'min. Wah, bagus banget gambarnya. Nih guys, gambarnya nih. Kalau ada yang mau lihat kali ini. Ini gambarnya. Jadi gara-gara pelit Allah bisa ngebalikan hidup kita. Tapi gara-gara dermawan Allah bisa ngangkat derajat kita. Bahkan nih enaknya orang dermawan tuh sebenarnya begini. Setiap dia ngasih orang, jangan pernah dia tanyakan. Jangan pernah dia tanyakan untuk apa, atau jangan pernah suudzon, ini saya kalau kasih ke dia ini nanti dipakai buat yang aneh-aneh. Enggak, kamu kasih aja niat bismillah lillah. Saya ngasih dia karena Allah. Kenapa?
Satu, saat kamu memberi dia karena Allah ikhlas, maka uang tadi atau makanan tadi itu menjadi hal yang halal bagi dirinya. Sehingga saat dia konsumsi buat dirinya dan keluarganya dengan konsumsi yang halal, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man akalal halal ta'at jawarihuhu insya'at am abad." Yang siapapun orang yang makan halal, itu badannya dia bakal taat, dia mau atau nggak mau. Jadi gitu, itu tag ngasih orang. Kasih aja orang nggak apa-apa. Nanti dia buat nyabu, nanti dia buat ini, nanti dia buat itu. Kamu suudon. Jangan kamu suudon sudah. Ambil duit kasih, nggak ada masalah. Sebab kalau kamu ikhlas itu jadi barang halal yang dia makan, jadi tumbuh daging, itu bakal ngebuat dia taat kata Nabi SAW. Dia mau taat atau dia nggak mau taat. Ini orang nggak mau sholat sebenarnya, tapi karena dia biasa makan halal, akhirnya anggota tubuhnya ini kerjakan taat terus. Tapi kalau kita suka makan yang haram, ya lihat aja, makanya abang selalu bilang, abang ini kayaknya ada temakan syubhat atau entahlah, bukan nuduh yang ngasih, tapi jelas kok dari abang. Ya entah mungkin dari rokok, kena syai'un makruh atau apapun itu, yang jelas mau buat taat tuh berat banget. Atau bisa jadi makannya semua sudah halal, tapi cara konsumsinya abang salah. Nggak pakai doa, nggak pelan-pelan, yang panas nggak nunggu dingin dulu. Kan Nabi SAW bilang, abridu ta'amakum fa inna fihi barakah. Ini bagusnya, kata Nabi SAW, dinginkan makanan kalian, karena dalam makanan yang dingin itu ada keberkahan. Nah siapa tahu gara-gara, iya bagus ya nggak? Karena kadang-kadang manusia begini, oh kalau makan soto dingin dia enak, Bib. Kan begitu. Akhirnya tidak ditunggu, makan sampai keringatan. Itu mungkin salah satu sebab abang jadi susah untuk taat. Tapi ala kulli hal, dalam memberi, jangan pernah kamu tanya untuk apa, kepada siapa. Beri aja. Apapun yang mau kamu kasih, kasih aja. Jangan dihitung-hitung, jangan diingat-ingat. Nih, ambil buat kamu, udah pergi. Makanya dalam syariat, saat orang berterima kasih, kita dianjurkan bilang apa? Afwan. Kenapa? Ucapan terima kasihnya itu lebih besar daripada pemberian kita. Itu yang diajarkan dalam Islam. Ada orang datang minta sama kita kasih 5.000. Syukran ya Habib misalkan, atau syukran Ustaz, syukran fulan, syukran bos misalkan. Jawabannya apa? Afwan. Walaupun terjemahannya sama-sama, tapi kenapa kok pakai kalimat afwan? Bukan yang lain, atau mutasawiyan atau sawa gitu. Tapi kan diajarkan apa? Afwan. Itu nunjukin orang yang bilang terima kasih itu lebih besar sebenarnya daripada yang kita kasih. Makanya maaf, istilahnya seakan-akan gini, maaf saya nggak bisa kasih banyak, saya cuma bisa segini. Gitu. Bahkan Nabi SAW ini dimasuk bulan Ramadan, beliau askhan nas, sudah di luar Ramadan orang paling dermawan, masuk Ramadan jauh lagi lebih dermawan. La ilaha illallah. Apa ajwadan nas min rihil mursalah katanya. Kata Sayyidatuna Aisyah, sifatin dermawannya Nabi SAW khususnya di dalam bulan Ramadan ini. Jadi di Ramadan ini begitu. Jangan sampai kita malah kurang beramal. Kita usahakan beramal sebanyak mungkin. Nggak bisa besar dari yang kecil. Apalagi harapan kita kan semua amal ibadah kita diterima. Dorong dengan sifat dermawan. Sama istri juga jangan terlalu pelit. Si istri juga sama suami jangan terlalu pelit. Sama anak-anak juga jangan terlalu pelit. Nanti di sorga itu ada namanya istana lah, atau tempat khusus namanya Darul Farah, rumah kebahagiaan. Itu bagi orang-orang yang biasa nyenengin hati anaknya. Misalkan dia pulang bawa oleh-oleh, Ali sih suka nagih begitu, Abi bawa oleh-oleh enggak? Makanya biasanya kalau pulang dari luar tuh bawa sedikit pakai, yang penting dia senang tuh. Ali senang enggak? Senang. Paling dalam hati bilang Allahumma fashhad, ya Allah saksikan. Jadi itu amal yang bisa kita jadikan kebiasaan, sehingga kita enggak nahan harta.
Bahkan orang yang pelit ini katanya bukan orang yang bertauhid. Orang yang pelit bukan orang yang bertauhid. Kenapa? Karena dia masih ngerasa dia yang cari duit. Dia nggak ngerasa Allah yang kasih. Sifat keaku-akuannya itu hampir mirip kayak iblis. Aku ini yang kerja nih. Capek-capek aku ngasih nah. Capek-capek aku ngangkat ini. Enak aja orang datang minta-minta. Aku. Akhirnya begitu Allah cabut, ya Allah, salah apa saya? Ini kadang-kadang kita kurang tahu diri. Begitu Allah lagi jatuhkan kita, dalam artian lagi nguji kita, udah stop. Berarti waktu kita kembali. Jangan kita malah nuduh Allah yang enggak. Saat kita nuduh Allah, saat itu juga Allah jadi seperti tuduhan kita. Contoh kita bilang begini, Allah itu jahat sama saya. Kenapa? Sebab saya setiap sedekah enggak dibalas-balas sama Allah. Itu yang dia ucapkan, itu yang dia sangka. Maka saat itu juga Allah seperti prasangkanya dia. Ya Allah jahat, Allah enggak bakal kasih kamu apa-apa. Akhirnya apa? Aset yang sudah Allah siapkan di akhirat habis sia-sia. Gara-gara sangkaan kita. Karena Nabi Muhammad SAW fima yarwi an Rabbi azza wa jalla, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku. Hambaku bilang aku yang ngasih dia rezeki melimpah ruah, maka aku akan jadi zat yang memberikan dia rezeki melimpah ruah. Hambaku menyangka aku yang mengampunkan semua dosa-dosanya, maka aku akan menjadi pengampun dosa-dosanya. Hambaku menyangka aku yang menerima taubatnya, membuka pintu taubatnya, dan aku pasti menerima taubatnya, maka aku akan terima itu semua. Tapi kalau hambaku bilang, ya Allah diterima enggak ya taubat saya, maka aku enggak bakal terima, karena dia ragu. Saat hamba bilang, bisa enggak Allah kasih saya sekian, maka saat itu juga aku enggak bakal kasih dia. Tergantung sangka. Oke, jadi hamba berlakulah sebagai hamba. Jangan sok-sokan saya mi Tuhan. Ini berlaku buat apa? Buat siapapun, buat Nina, buat anak-anak kita nanti, buat semua yang nonton. Harus kita berlaku sebagai hamba, jangan pernah berlaku sebagai Tuhan yang sudah bisa memastikan. Ini kalau si fulan yang ini pasti bagus. Kalau si fulan yang ini pasti dermawan. Pasti. Siapa kamu? Belajar jadi Tuhan. Hah? Dia manusia, yang kamu bilang pasti itu dia manusia. Yang megang hatinya dia Allah. Yang megang kehidupannya dia Allah. Lantas kamu bilang pasti, siapa kamu? Belajar jadi Tuhan. Jadi jangan pernah memastikan sesuatu yang bukan di ranah kamu. Enggak, itu kalau si itu yang ini, dia pasti dermawan. Pasti gak bakal ada yang sengsara hidupnya. Siapa kamu ngomong pasti begitu? Ini sering pakai kalau tidur tuh bang, biasanya sebelum tidur tuh sambil mikir. Sebetulnya ini salah satu sebab susah tidur. Ya Allah, hari ini saya sudah ngomong apa aja, sudah ngerjain apa aja. Apapun yang saya kerjakan ya Allah, sengaja ataupun enggak, dosa ataupun hanya sekedar kesalahan, tolong dimaafkan, diampunkan. Kalau ada saya nyakitin hati orang, dia sakit hati, ya Allah tolong itu jadikan pahala juga kenaikan derajat buat dia. Dan seumpama ya Allah saya bakal ngulangin besok, tolong ya Allah sadarkan saya seperti malam ini lagi. Sadarkan saya seperti malam ini lagi. Itu yang biasa abang minta sama Allah sebelum tidur. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya abang pikirin, makanya tahu-tahu udah dekat subuh. Udah dekat subuh, karena banyak banget yang sambil mikir, sambil kalau dibilang tafakur ya bukan tafakur, kalau dibilang tadabur ya bukan tadabur. Ya ingat-ingat sehari-hari ini aja, gimana keseharian selama satu hari. Terus biasanya juga ngelatih bagusnya. Wah, bisa senang loh, ya senang nggak? Alhamdulillah, Allahumma fashhad. Nih, hal-hal kecil begini nih, yang begini ini bisa nyenangkan hati anak, kerjain.
Misalkan nih, tapi Bib saya pernah baca kondisi telapak itu saya bikin cepat lupa makruh. Nggak apa-apa. Yang menyenangkan hati anak itu wajib. Sekarang kamu takut ngerjakan yang makruh sehingga kamu tinggalkan kewajiban. Jadi jangan takut pokoknya. Apapun yang bisa menyenangkan hati anak, keluarga, apapun yang bisa kamu kasih, dikasih. Nggak boleh dong sayang. Nggak boleh ya. Oh dingin kayak ini. Pegang aja pegang. Tuh. Jadi berusaha dermawan. Nggak bisa ngasih harta, kasih senyuman. Nggak bisa kasih senyuman, kasih apa istilahnya, tenaga. Nggak bisa kasih tenaga juga, kasih doa. Doakan terus yang baik-baik untuk saudara kamu. Semakin kamu doakan kebaikan buat dia, kebaikan tersebut bakal kembali buat kamu. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua termasuk min ahlil khair, min ahli sakha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kayakan kita semua, kaya harta, berkah, melimpah, manfaat. Dan juga Allah kayakan kita dengan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa disebut kebaikannya oleh Allah, yang dibanggakan oleh Allah di al-malaul a'la dunia sampai akhirat. Dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita semua cinta dan ridhonya Allah dan cintanya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya minta maaf atas ridho yang sudah saya salah kata. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.